Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di dalam program Renungan Harian Kristen pada pagi hari ini. Semoga kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sangat berterima kasih dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, oleh karena pelindungan-Mu di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami. Kiranya kami boleh Tuhan untuk dapat mengerti, mendapatkan pewahyuan yang baru dan taat dalam melakukan segala firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 22. Saya bacakan bagi saudara. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman ini mengajarkan kepada setiap kita untuk merenungkan. Jangan takut menghadapi orang-orang yang berbuat jahat, tetapi tetaplah berpegang pada kebenaran dan hidup dengan saleh di dalam Kristus. Terimalah bahwa menderita karena kebenaran adalah bagian dari hidup ini, dan biarlah Kristus menjadi landasan dan panduan bagi setiap kita di dalam segala hal. Ingatlah bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk saudara dan saya. Dan kita dipanggil untuk hidup yang kudus dan berbicara kebenaran di dalam segala situasi di dalam Kristus. Kita memiliki pengharapan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah tetap menanti dengan sabar pada masa Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, saat itu hanya sedikit orang, yaitu tercatat dalam Alkitab 8 orang yang diselamatkan di dalam air bah tersebut. Begitu juga dengan kita yang saat ini, saudaraku, kita telah diselamatkan dengan baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani kita, saudara, melainkan untuk memohonkan hati nurani kita yang baik. Kita telah kembali memohonkan hati nurani kita kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini semakin sukar, dan itu adalah realita yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Setiap hari kita harus berjuang dengan pekerjaan yang semakin keras, persaingan yang semakin ketat, bahkan beban hidup
bisa dikatakan kebutuhan hidup keluarga yang semakin membengkak. Di luar itu, saudaraku, kita masih harus menghadapi resiko bencana alam, penyebaran penyakit yang ganas seperti waktu lalu kita mengalami pandemi COVID, dan berbagai bahaya kejahatan yang semakin bervariasi, saudaraku. Kita ibaratkan sebuah botol air, ada batas daya tampung dan daya tahan. Setiap kita di dalam menghadapi kesulitan itu. Stres dan gangguan kejiwaan menjadi sahabat yang mungkin bisa dikatakan semakin akrab dengan kehidupan manusia saat ini, saudaraku. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita dapat tetap tegar di masa yang sukar ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan petunjuk kepada setiap kita. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa saat ini kita berada di masa yang sukar. Petrus dalam suratnya yang pertama berbicara dengan lugas tentang penderitaan yang akan terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Umat Tuhan saat itu mengalami kesulitan untuk mencapai hidup yang sejahtera, karena mereka adalah pendatang yang terpaksa berkelana dengan bekal yang terbatas tentunya. Petrus tidak menyalahkan mereka atau menganggap mereka berdosa atau kurang iman. Bahkan Petrus mengatakan bahwa sekalipun mereka harus menderita, mereka akan berbahagia karena mereka hidup di dalam kebenaran. Terimalah kenyataan bahwa kehidupan ini semakin sukar dengan meningkatnya kebutuhan hidup. Jangan membandingkan dengan masa lalu yang mungkin terasa lebih mudah bagi setiap kita. Jika kita membanding-bandingkan, itu hanya saja akan menambah beban hidup kita pada masa sekarang ini. Dan pesan yang kedua, saudaraku, perbaiki cara kita menjalani hidup ini. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan hidup ini terasa sulit. Faktor yang pertama adalah penderitaan kosmis yang dialami oleh semua manusia di dunia ini, karena kejatuhan manusia yang pertama di dalam dosa. Kitab Kejadian mengisahkan akibat kejatuhan Adam dan Hawa bahwa tanah menjadi terkutuk dan menghasilkan semak dan rumput duri. Kita harus menghadapi konsekuensi dari kejatuhan dosa pertama ini, saudaraku. Di dalam perkembangan sejarah, manusia justru memperparah penderitaan kosmis yang menimpa semua manusia, termasuk orang percaya. Oleh karena itu, kesulitan hidup akibat penderitaan kosmis tidak dapat dihindarkan secara total, namun dapat diterima dengan hati yang tabah. Faktor yang kedua, saudaraku, yang menyebabkan hidup menjadi sulit adalah penderitaan akibat perilaku orang lain. Petrus menuliskan, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik, tetapi sekalipun kamu harus menderita. Dalam hal ini, saudaraku, ada kemungkinan kita menjalani hidup dengan baik. Namun ada orang tertentu yang berbuat jahat terhadap kita. Misalnya, ada orang yang menipu usaha kita, menyebabkan kesulitan. Sikap hati-hati dan cermat dapat melindungi kita dari penipuan ataupun menjadi korban kejahatan. Namun terkadang kita tidak dapat menghindari penderitaan akibat perilaku orang lain. Faktor yang ketiga, saudaraku, yang menyebabkan hidup menjadi sulit adalah penderitaan akibat kesalahan kita sendiri. Setiap kesalahan tentu memiliki konsekuensinya. Tidak jarang, konsekuensi dari kesalahan kita sendiri membawa kita pada jurang penderitaan hidup. Petrus pernah menulis, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Kesulitan hidup ini sudah cukup banyak. Jadi jangan ditambahi dengan kesulitan yang tidak perlu yang muncul akibat kesalahan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, saudaraku, kita perlu mengembangkan hubungan yang akrab dan hangat dengan Allah. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-10 tertulis demikian, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudaraku, Allah ingin kita menjadi tegar di masa sulit. Namun, bagaimana kita dapat merasakan pekerjaan Tuhan yang memberikan dukungan dan kekuatan? Tentunya melalui hubungan yang akrab dan hangat dengan Allah. Kita dapat membangun hubungan yang akrab dan hangat dengan Allah melalui doa, melalui pujian, pembacaan firman Tuhan, dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh firman-Nya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, atas segala penyertaan-Mu dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu ya Bapa di dalam hidup kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini boleh tertanam dan bertumbuh di dalam setiap hati kami masing-masing. Kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya perkataan-Mu yang menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, serta membangkitkan harapan yang pupus. Ajarlah setiap kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat dengan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami juga bawa setiap doa-doa saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan hidup, masalah kebutuhan ekonomi, atau apapun itu ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan setiap mereka, memberkati setiap mereka, serta memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah mereka. Ajarilah kami ya Bapa, untuk senantiasa berharap dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami Indonesia, dan serta pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya berada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap saudara dan saya. Dan kiranya biarlah Roh Kudus yang senantiasa memberikan pengertian hikmat pada setiap kita untuk dapat lebih lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di dalam program renungan berikutnya. Haleluya.